Bab 1. Tubuh kita bait suci Roh Kudus. Kecakapan kerja Bapa. Bapa adalah pemilik dari keseluruhan manusia. Jiwa, tubuh, dan roh adalah miliknya. Bapa memberikan anaknya yang tunggal pada tubuh serta jiwa dan seluruh kehidupan kita milik Bapa untuk disucikan bagi pelayanannya, agar melalui penggunaan dari tiap kemampuan yang Ia telah berikan, kita boleh memuliakan Dia. Yehova telah memberikan contoh dari dirinya sendiri, karena manusia diciptakan menurut gambar Bapa. Organisme hidup adalah milik Bapa, dimilikinya oleh penciptaan dan penebusan, dan dengan menyalahgunakan kekuatan, kita merampas kehormatan yang menjadi haknya. Kita adalah karya ciptaan Bapa, dan firman-Nya menyatakan kita dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Ia telah menyiapkan tempat tinggal ajaib ini bagi pikiran. Ditempa secara unik, sebuah bait suci yang Tuhan sendiri jadikan untuk tempat tinggal Roh Kudus. Tubuh di mana jiwa berada dan bekerja adalah milik Tuhan, mahkota penciptaan. Manusia adalah mahkota penciptaan Bapa, dijadikan dalam rupa Bapa dan dirancang untuk menjadi rekan Bapa. Manusia itu sangat berharga bagi Bapa karena ia dibentuk dari gambarnya sendiri. Fakta ini seharusnya memberi kita kesan akan pentingnya pengajaran melalui aturan dan contoh bahwa mencemarkan tubuh yang dirancang untuk menunjukkan Bapa kepada dunia itu berarti dosa. Dengan menurutkan selera atau dengan kebiasaan dosa lainnya. Mekanisme menakjubkan dari tubuh manusia tidak menerima setengah dari perawatan yang seringkali diberikan sekedar pada mesin yang tak bernyawa. Hak-hak pribadi. Tidakkah saya mempunyai hak untuk melakukan sesuai keinginan saya terhadap tubuh saya sendiri? Tidak, Anda tidak memiliki hak moral karena Anda melanggar hukum-hukum kehidupan dan kesehatan yang telah Bapa berikan kepada Anda. Anda adalah milik Tuhan oleh penciptaannya dan penebusan. Tiap umat manusia memiliki kewajiban memelihara mesin hidup yang dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Organisme fisik harus mendapat pemeliharaan khusus, sehingga kuasa tubuh tidak dikerdilkan, tetapi berkembang sepenuhnya. Kesehatan harus dijaga sama kudusnya dengan tabiat. Yesus tidak mengabaikan tuntutan tubuh. Ia menghormati kondisi fisik manusia dan melakukan penyembuhan penyakit, dan memulihkan kemampuan bagi mereka yang menderita kehilangan. Kalau begitu, ini sungguh suatu kewajiban besar bagi kita untuk memelihara kesehatan alamiah yang telah diberkati Bapa kepada kita, dan agar tidak menjadikan kuasa kita kerdil atau lemah. Kemuliaan pikiran. Semakin mereka memahami tubuh manusia, karya ajaib tangan Bapa dibentuk dalam gambaran ilahi, mereka akan berusaha membawa tubuh mereka menuju kuasa mulia dari pikiran. Mereka akan menganggap tubuh sebagai suatu struktur ajaib dibentuk oleh perancang kekal dan diberikan kepada kekuasaan mereka untuk dipelihara dalam perbuatan yang harmonis. Kewajiban kita kepada Bapa dalam mempersembahkan kepadanya tubuh yang bersih, murni, sehat, tidak dipahami. Kristus di dalam manusia. Kristus hendaknya hidup dalam diri manusia-manusia yang menjadi wakilnya dan bekerja melalui panca indera mereka dan bertindak melalui kecakapannya. Ketika wakil-wakil manusia memilih kehendak Bapa dan dicocokkan dengan tabiat Kristus, Yesus bertindak melalui organ-organ tubuh dan panca indera mereka. Roh Kristus harus menguasai organ tubuh untuk berbicara, organ tubuh untuk kekuatan mental, dan organ tubuh untuk kekuatan fisik dan moral. Pelayanan. Tubuh kita ini bukan milik kita,
kita memperlakukannya sesuka hati, melumpuhkannya oleh kebiasaan yang menuntun pada kerusakan, sehingga membuatnya tidak mungkin memberikan pelayanan sempurna kepada Bapa. Kehidupan dan semua kecakapan kita miliknya. Ia memelihara kita tiap saat. Ia membuat mesin hidup itu tetap bekerja. Jika kita dibiarkan menjalankannya untuk sesaat, maka kita mati. Kita sama sekali tergantung pada Bapa. Adalah suatu keajaiban Bapa menciptakan manusia, menjadikan berakal. Ia menciptakan manusia agar setiap kecakapan merupakan kecakapan dari pemikiran ilahi. Kemuliaan Bapa harus dinyatakan dalam menciptakan manusia menurut gambarnya dan dalam penebusannya. Satu jiwa lebih berharga daripada sebuah dunia. Tuhan Yesus adalah pengarang keberadaan kita, dan Ia juga pengarang penebusan kita. Dan tiap orang yang akan memasuki kerajaan Bapa harus mengembangkan suatu tabiat yang sebanding dengan tabiat Bapa. Tidak seorang pun bisa tinggal bersama Bapa dalam surga yang suci selain mereka yang berubah menjadi serupa dengan Dia. Mereka yang telah ditebus akan menjadi para penakluk. Mereka akan diangkat murni satu dengan Kristus.